Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Wirada Sanudin dari semester 2C. Saya di sini akan mereview pertemuan ke-10 bab 7 kesalahan atau pertanggungjawaban tindak pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari ITP Genstraf Gender School yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan yang berlaku. TP dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dolus atau offset, kealpaan atau culpa. Unsur-unsur kesalahan: yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesenjangan dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, willen and werden. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan. Yang kedua, unsur-unsur dari rumusan UU. Yang ketiga, dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek pengguna teori ini sama. Corak dan bentuk kesengajaan. 1. Kesengajaan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut berserta akibatnya. Contoh, menempeleng dengan maksud agar merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu A. Akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dilakukan sendiri ya, dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi dan timbul. Contohnya, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembak terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Pasal 406 KUHP. Kesengajaan dengan sadar memungkinkan bersyarat. Yang pertama, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, rescue di kota Ryuzen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat ini? Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki bahwa pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian, ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.